Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kusdianto, Sarjana Gizi Register Dietitian di Rumah Sakit Haji Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana diet pada pasien hipertensi. Kita ketahui bersama, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tensi berada di atas normal. Ketika normal 120/80, maka hipertensi bisa di atas itu, bisa 160, bisa 170. Keadaan hipertensi yang tidak terkontrol ini sangat berbahaya bagi penderitanya. Hipertensi tidak terkontrol ini merupakan awal dari berbagai penyakit yang akan datang sebagai efeknya. Misalnya penyakit jantung, stroke, bahkan gagal ginjal. Semua usia bisa terkena hipertensi. Banyak pasien-pasien yang saya temui, kebetulan saya di pasien dewasa, ada yang dewasa muda, dewasa bahkan lansia, banyak sekali yang dari hipertensi. Banyak dari pasien yang saya temui ini belum mengerti benar bagaimana cara mengatur, mengkondisikan makanannya biar tidak memicu tensinya cenderung naik. Nah, bagaimana mengatur dietnya? Hipertensi ini kita atur dengan salah satunya dengan diet. Diet hipertensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diet rendah garam 1. Pada kondisi diet rendah garam 1 kita berikan kepada pasien yang dengan kondisi tensi sangat tinggi. Pemenuhan natrium pada pasien ini hanya kita dapatkan dari bahan makanan bakunya atau makanan yang dia konsumsi dalam 24 jam tanpa ada penambahan garam natrium. Kemudian diet rendah garam 2. Pada kondisi ini penderita mengalami hipertensi ringan. Prakteknya bagaimana? Praktek pada diet hipertensi 2, makanan boleh kita tambahkan garam sebanyak hanya setengah sendok teh atau 2 gram saja garam dapur. Diet hipertensi ketiga. Hipertensi ini untuk pasien-pasien yang tensinya ringan atau sudah terkontrol boleh melakukan pada diet ini, di mana makanan sehari-hari boleh ditambahkan dengan 4 gram garam dapur atau kurang lebih 1 sendok teh. Kenapa garam harus dibatasi? Ketika garam banyak yang dikonsumsi oleh tubuh melebihi dari normal atau batasan kebutuhan yang seharusnya, resiko tensi tinggi akan muncul karena garam sifatnya menahan cairan di dalam tubuh. Ketika cairan tubuh ini meningkat, otomatis volume darah meningkat, pompa jantung akan menjadi meningkat. Nah, inilah terjadi resiko peningkatan tekanan darah. Kemudian selain mengurangi garam, ada tips-tips yang lain bagaimana menjaga agar tensi terkontrol. Yang pertama, konsumsi makanan yang segar, yang fresh tanpa pengawet makanan. Kemudian batasi konsumsi garam tadi secara otomatis kita lakukan. Meskipun nanti tensinya kita sudah normal, tetap kita membatasi garamnya. Kemudian lagi makan buah dan sayur lebih banyak. Ya, dengan makan buah sayur ini ada zat gizi tertentu yang juga berkaitan dengan kontrol tensi. Misalnya kalsium, kalium, dan magnesium. Yang ini juga penting kita penuhi kebutuhannya dalam konsumsi sehari-hari. Kemudian tidak kalah penting sebelum kita melakukan diet rendah garam atau diet apapun itu terkait dengan penyakit, jangan lupa kita harus berkeinginan, berniat bahwa kita mau melakukan diet. Karena pada saat menjalankan diet nanti banyak sekali godaan atau hal-hal yang bisa jadi membuat kegagalan kita dalam menjalankan diet. Untuk itu, niat yang kuat, keinginan yang kuat itu sangat diperlukan dalam menjalankan diet. Yang berikutnya, jangan lupa olahraga.
ya, karena ini juga bagus untuk mempertahankan kondisi fisik kita. Apabila ada yang kelebihan berat badan, ini juga harus diperhatikan, harus diturunkan, jangan sampai dalam berkepanjangan berat badan lebih. Kemudian lagi, lakukan kontrol tekanan darah secara rutin untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan tips ini bisa dijalankan di manapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.